kita buka Alkitab kita akan membaca dari Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai 46. Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai 46. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dan setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tertidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan kita. Waktu itu sudah dekat saatnya. Tuhan Yesus harus menerima penderitaan akibat dosa-dosa kita. Para pemuka agama Yahudi itu adalah dalang secara historis tentang peristiwa penangkapan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lah yang menyusun rencana jahat itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa mempersiapkan hal-hal religius, namun hati dan rencana mereka dipenuhi oleh kehendak dosa. Mereka bisa-bisanya melayani Allah dengan hati yang dipenuhi keinginan dosa. Perbuatan tangan mereka seolah berkata bahwa mereka sudah layak untuk Tuhan. Tetapi hati mereka penuh dengan kenajisan yang dibenci oleh Tuhan. Kehendak hati mereka condong terhadap kepentingan-kepentingan politis dan kepentingan ekonomis di Israel. Semua itu membuat mereka buta. Mereka buta atas kebenaran yang sebenarnya mereka ketahui, namun mereka abaikan. Dan mereka mengira bahwa diri mereka lah yang paling benar atas seluruh semua tindakan yang sudah mereka lakukan. Mereka merasa seperti itu. Dan itulah kita, Bapak Ibu Saudara, itulah kita. Gambaran manusia yang bisa menutupi kehendak hati yang kotor dan hina dengan seluruh perilaku yang katanya kudus dan suci. Dan lihatlah, siapa yang dihukum atas kekotoran hati kita? Tuhan Yesus. Dialah kurban atas dosa kita.
Adilkah itu? Adilkah? Bagi kita yang hatinya tertuju kepada Bapa, ada keadilan di dalam semuanya itu. Keadilan itu bukan keadilan yang didasari apa yang bisa kita lakukan, tetapi keadilan yang semata-mata didasari anugerah yang lahir dari kehendak Allah. Yaitu keadilan yang harusnya mendorong kita untuk memiliki kehendak yang selaras dengan kehendaknya. Dan dunia, Bapak Ibu, dunia itu nggak akan memahami keadilan yang berbasis anugerah yang seperti itu. Dunia tidak akan mengerti. Bahkan pemerintah Romawi yang mengadili Kristus tidak bisa mengaplikasikan apa itu keadilan. Karena keadilan dunia ini rentan jatuh kepada kehendak hati yang sudah tercemar oleh dosa. Dan itulah yang terjadi pada masa itu. Pemerintah Romawi di satu sisi ingin menjaga situasi Pax Romananya. Itu adalah situasi yang dimana situasi damai di mana pemerintah Romawi tidak ingin ada lagi peperangan. Mereka ingin memerintah di wilayah jajahannya dan mencaplok wilayah itu selamanya. Pemerintah Romawi pun mereka berusaha menjaga situasi itu di bawah masa kepimpinan Pilatus di wilayah Israel pada saat itu. Baik orang Farisi maupun Pilatus itu sama-sama punya kepentingan mereka masing-masing. Kehendak mereka tentunya dipenuhi dengan keserakahan yang dikuasai oleh dosa. Kehendak manusia yang penuh dosa menjadi sumber perbuatan dosa. Dan itulah yang menyalibkan Tuhan kita. Mereka yang penuh kesesatan menuduh Yesus Kristus sebagai penyesat. Dan mereka yang mempunyai kepentingan pribadi, yaitu waktu itu pemerintahan Romawi sendiri, menggunakan kesempatan itu ternyata. Menggunakan kesempatan itu untuk mengambil hati orang Israel. Mereka melakukan itu lewat pengaruh dari imam kepala dan orang Farisi. Dari semua itu Bapak Ibu Saudara, maka benarlah ada pepatah yang bilang, musuh dari musuhku adalah temanku. Kita bisa melihat betapa mereka bersama-sama memusuhi Kristus dan para murid pada saat itu. Mereka melakukan itu sebab ada kehendak hati yang kotor dan segera ingin dipuaskan. Dan Tuhan Yesus tahu semua itu. Tuhan Yesus tahu semua itu. Di dalam semua perbuatan yang keji, orang-orang yang ingin membunuhnya, Tuhan tahu apa yang dia hadapi, yaitu cawan murka Allah. Dia tahu begitu menyiksanya semuanya itu. Ia pun mulai merasa sedih dan gelisah. Dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Akan tetapi apakah duka yang dialami manusia sama dengan duka yang dialami Tuhan Yesus? Tentu berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Emosi manusia itu tidak luput dari kuasa dosa yang bisa menjerat manusia untuk melakukan dosa dengan segala bentuknya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid tersebut bilang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara, murid-murid begitu rentan di dalam seluruh perasaan yang mereka alami, karena waktu itu Roh Kudus belum sepenuhnya menguasai hidup mereka. Sedangkan Tuhan Yesus sekalipun dia lemah dalam tubuh kemanusiaannya, tetapi rohnya begitu kuat untuk menghadapi segala cobaan. Karena dia pun adalah Allah Tritunggal.
seberapa besar pun tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus mengalami kehancuran, tetapi rohnya yang dipenuhi oleh kehendak Sang Bapa itu jauh lebih besar, mengarahkannya kepada kesetiaan dengan Allah Bapa. Untuk itu dia berdoa agar Allah menguatkannya secara rohani, supaya tubuh manusianya tidak sampai jatuh ke dalam kuasa dosa. Dan di dalam tafsiran tentang Markus 14 ayat 32 sampai 42 yang paralel dengan perikop yang kita dalami hari ini, John Calvin, Bapak Ibu Saudara, pernah mengungkapkan penafsirannya dalam suatu ilustrasi. Dia bilang, bagaikan kapal yang diombang-ambingkan oleh badai, yang mana meskipun kapal itu bergerak menuju ke pelabuhan, namun tidak bisa selalu mempertahankan posisinya yang lurus. Seperti halnya ketika kapal itu berada di lautan yang tenang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam sikap Tuhan Yesus yang menjaga dirinya tetap setia, Tuhan Yesus tetap melaju layaknya kabar besar yang menghadapi badai. Dan memang betul di dalam kehendak kemanusiaan, dia bisa saja terombang-ambingkan oleh arus dan ombak yang besar. Tetapi kapal itu akan selalu berada di titik pusat gravitasinya dan kembali tetap tegak. Tidak akan tenggelam. Dan lalu mungkin kita mikir gitu ya, kita akan berkata, ya kalau ombak itu sangat besar, bukankah setiap kapal akan tenggelam juga? Jawabannya ya tentu benar. Tapi cobaan dan godaan yang sebesar ombak dahsyat itu tidak akan bisa menenggelamkan kita. Karena apa? Karena ada tertulis di dalam Alkitab di 1 Korintus 10 ayat 13b berkata, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, jika kita senantiasa bersandar kepada Allah kita tuh kita nggak bisa tenggelam di dalam kehendak hati yang penuh dosa. Dan itulah yang dilakukan Kristus ketika dia datang, dia berdoa kepada Bapa dan berkata, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Di dalam itu dia menyadarkan semua, dia menyandarkan itu semua ke dalam tangan Bapa yang mengutus dia. Sehingga tidak ada yang akan sanggup untuk menenggelamkan dia, bahkan maut sekalipun. Dan bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jangan biarkan duka ataupun perasaannya melampaui kasih kita ke Yesus Kristus. Jangan biarkan duka itu ataupun perasaan yang lain melampaui kasih kita kepada Kristus. Yang membuat kita jauh dari Dia. Jangan. Selalu periksa Bapak Ibu. Selalu periksa kemana kehendak hati kita bermuara. Selalu periksa setiap hari. Kemana hati kita bermuara? Apakah kepada Tuhan Yesus yang selalu mengingat dan mengasihi kita bahkan ketika tubuhnya menderita? Atau kepada kehendak yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Dia? Itu apa? Ya, kehendak yang mementingkan diri sendiri. Aku, kasih makan egoku. Atau kehendak yang justru ingin mencelakai orang lain.
kehendak yang ingin menyakiti orang lain, atau kehendak yang tertuju pada Mamon, bukan Kristus? Yang mana? Dan marilah Bapak Ibu Saudara, di masa-masa menjelang peringatan Jumat Agung dan Paskah ini kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan diri untuk menghayati kehendaknya yang adil dan penuh anugerah itu. Kita bisa melakukannya dengan setia memelihara kebiasaan doa yang penuh ketulusan. Dan datanglah selalu ke hadapannya. Bersandarlah dengan kerendahan diri di hadapannya. Supaya hati kita itu dipenuhi oleh kehendaknya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita dapat senantiasa berjaga-jaga dari kuasa dosa yang ada di sekitar kita. Ada suatu doa yang dituliskan oleh Reinhold Niebuhr. Dia adalah seorang teolog Protestan asal Amerika. Doanya itu sangat familiar. Doanya kurang lebih seperti ini bunyinya. Tuhan, beri saya keteduhan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang saya dapat ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Bapak Ibu Saudara, mari selalu waspada dengan kehendak hati kita. Selalu waspada dengan kehendak hati kita. Jangan mau digelisahkan dan ditakutkan oleh kehendak hati yang justru membuat kita sibuk. Kita sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Lalu kita melupakan anugerahnya, lalu kita melupakan kasihnya yang begitu besar. Jangan jadikan waktu pelayanan maupun waktu berelasi dengan dia hanya sebagai waktu luang. Tetapi jadikanlah dia segalanya. Dan temuilah dia selama dia berkenan ditemui. Dan maka kita akan menerima keteduhan hati atas seluruh kehendak dia. Kita akan menerima semua yang dia sudah tetapkan sesuai firman-Nya buat kita hari ini. Kita akan menyadari perintah yang memang dia mau lakukan untuk kita lakukan. Dan dengan keberanian kita akan menghadapi semuanya itu serupa dengan Kristus. Sebab dia sendiri berani menghadapi ketidakadilan dari kehendak hati manusia dengan keadilan dari hati Allah. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Amin. Dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan hati kita untuk menghendaki kehendak Bapa, yaitu dengan melakukan ketaatan yang memancarkan kasih Bapa bagi dunia ini. Amin, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami. Kami adalah manusia yang rentan jatuh dalam dosa, kami adalah manusia yang berdosa, tapi Tuhan layakkan boleh menerima anugerah yang begitu berharga di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam kelemahan kami sebagai manusia berdosa, kiranya Tuhan terus selalu pimpin hidup kami. Kami memiliki kerendahan hati untuk selalu mau dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa memiliki keteduhan hati untuk mengerti seluruh kehendak-Mu, bukan kehendak diri kami sendiri, Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa berjalan denganmu setia sampai akhir, karena Engkau sendiri adalah Allah yang begitu setia dengan kami. Tuhan, kami sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menyertai aktivitas kami selanjutnya dan bangunkan kami untuk besok kami akan memperingati Jumat Agung. Kiranya Tuhan yang pimpin.
Dan kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami pikirkan, kami ucapkan, kami lakukan itu semua berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat teduh, doa Prapaskah selesai. Tuhan Yesus memberkati.